Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan Andi. Pada kesempatan kali ini, Andi akan kembali menemani teman-teman semua untuk kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 2, dan di pembelajaran 3. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Baik, seperti biasanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem irigasi subak. Berikutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai selesai agar materinya dapat kalian pahami dengan baik. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Yuk sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, apakah tujuan dibentuknya subak? Tujuan untuk mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi subak di Bali? Manfaatnya adalah jaminan ketersediaan air bagi para petani untuk mengolah sawahnya. Apa sajakah peran pekaseh? Tentunya peran pekaseh adalah mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya.
Bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? Ya, anggota kelompok Subak di Bali mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali. Nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai musyawarah, serta nilai gotong royong tentunya. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan di materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya di hari Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau lebih tepatnya di kediaman atau rumah Insinyur Soekarno. Naskah proklamasi ini dirumuskan oleh 3 orang penting yang ada di Indonesia saat itu. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subardjo. Teman-teman bisa melihat ini adalah diorama dari 3 orang tersebut yang sedang merumuskan naskah atau teks proklamasi. Peristiwa merumuskan naskah proklamasi ini terjadi pada tanggal 16 Agustus malam, tepatnya di rumah Laksamana Maeda, salah seorang tokoh Jepang yang ikut berperan serta dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia orang Jepang tapi mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda juga menjamin keamanan dari tempat perumusan naskah proklamasi sampai selesai. Naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Tentunya setelah naskah yang aslinya ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno, kemudian Insinyur Soekarno meminta oleh Sayuti Melik untuk mengetikkannya. Saat mengetik, Sayuti Melik ditemani oleh rekannya yaitu PM Diah. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, ada sebuah peristiwa penting yaitu bernama peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan para tokoh-tokoh, diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para golongan muda di Indonesia. Tujuan dari peristiwa atau mengamankan, ada juga yang menyebutkan sebagai penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke sebuah daerah di Jawa Barat yang bernama Rengas Dengklok. Tujuannya adalah mengamankan mereka berdua agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Untuk teman-teman ketahui semuanya bahwa sebelum kita merdeka, Jepang pernah menjanjikan Soekarno dan Hatta hadiah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Soekarno menginginkan bahwa tidak terjadi pertumpahan darah. Dan karena itu Soekarno menunggu sampai saat Jepang akan memberikan kemerdekaan. Akan tetapi, kekalahan Jepang oleh sekutu didengar oleh pihak golongan muda, sehingga golongan muda tidak mau kalau kemerdekaan bangsa Indonesia itu hasil dari diberikan Jepang, tetapi harus atas usaha sendiri. Alasan itulah yang mendorong para golongan muda untuk menuntut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Tujuan lainnya agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran Jepang yang memang sudah sejak lama tidak pernah ingin melepaskan kemerdekaan Indonesia. Pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, diikuti dengan pengibaran bendera pusaka, dikibarkan oleh Suhud dan Latif. Bendera pusaka merah putih kita yang pertama kali adalah dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati yang tak lain adalah istri dari Insinyur Soekarno. Pada saat pengibaran bendera merah putih berlangsung saat itu, dengan spontan atau tanpa diberi aba-aba, semua warga, semua masyarakat yang menyaksikan, yang hadir dalam peristiwa proklamasi tersebut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama dan semangat. Beginilah teks proklamasi yang dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar demi meraih cita-cita kalian. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.